Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Hronirma, kelas 3A, NPR 19320035. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang landasan moral dan religius pendidikan. Pendidikan secara umum adalah suatu upaya atau usaha yang sadar dan berencana di mana terbentuk suatu proses pembelajaran baik formal maupun non-formal untuk mengembangkan potensi individu yang berlangsung seumur hidup guna membentuk hidup yang berkualitas. Moral adalah ajaran tentang baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, akhlak susila, dan kelakuan berdasarkan kodrat manusia. Sedangkan pendidikan moral adalah proses pembelajaran mengenai tingkah laku akhlak budi, pekerti, baik melalui cara formal maupun non-formal. Pendidikan formal bertujuan menjadikan individu atau sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya secara kognitif atau materi, melainkan efektif dan psikomotor atau emosional dan spiritual. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Pentingnya pendidikan moral manusia menempati posisi yang sentral dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pengembangan SDM secara tepat dan optimal. Pengembangan SDM tersebut salah satunya melalui pendidikan yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Ada 3 alasan penting pendidikan moral di lingkungan sekolah, diantaranya: 1. Perlunya karakter yang baik untuk menjadi bagian yang utuh dalam diri manusia, yang meliputi pikiran yang kuat, hati, dan kemampuan yang berkualitas, seperti memiliki rasa empati, toleransi, kejujuran, perhatian, disiplin diri, ketekunan, dan dorongan moral yang kuat untuk bisa bekerja sama dengan rasa cinta sebagai ciri kematangan hidup manusia. Sekolah merupakan tempat yang lebih efisien dan kondusif untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Pendidikan moral sangat esensial untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan membangun masyarakat yang bermoral. Namun, jangan kita berbangga hati karena di sisi lain, Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah yang kompleks, yakni penurunan kesadaran akhlak dan moral. Ini terlihat dari maraknya pelajar dan pemuda yang melakukan pergaulan bebas, mengkonsumsi narkotika, nonton video porno, mencontek tawuran, dan tak ketinggalan oknum-oknum penjabat yang tidak henti melakukan korupsi makan uang rakyat. Selain itu, menganalisis kebutuhan siswa dalam pembelajaran pendidikan moral agar tercapai kematangan moral yang komprehensif, yaitu kematangan dalam pengaturan moral, perasaan moral, dan tindakan moral, dan menganalisis masalah dan kendala instruksional yang dihadapi oleh para guru di sekolah, sedangkan para orang tua murid di rumah dalam usaha pembinaan perkembangan moral siswa, serta berupaya memformulasikan alternatif pemecahannya dan mengklarifikasi nilai-nilai moral yang inti dan universal yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam proses pendidikan moral. Sumber-sumber lain yang relevan dengan kebutuhan belajar pendidikan moral. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pendewasaan manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi kehidupan manusia, yaitu fisik, psikis, mental atau moral, spiritual, dan religius. Pendidikan agama di sekolah sebagai salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual religius. Adanya pelajaran agama di sekolah merupakan sebagai upaya pemenuhan hakikat manusia sebagai makhluk religius. Pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan dengan baik di Indonesia dengan memberlakukan atau memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum. Pelajaran pendidikan agama merupakan salah satu pelajaran wajib, harus ada dan diterima oleh para siswa. Pendidikan agama
memiliki kedudukan yang penting dalam pendidikan nasional. Pertama, selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kedua, mengenai tentang pengembangan kurikulum. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pengembangan daerah dan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.